Selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Kita bertemu kembali dalam pembacaan firman Tuhan dan renungan harian pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021. Dan sebelumnya terimalah salam kami. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa menyertai kamu sekalian. Amin. Ayat harian kita hari ini, Selasa 5 Oktober 2021. Diambil dari Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Demikianlah firman Tuhan. Itulah dampak daripada kekuatan iman. Kita tidak perlu ragu lagi tentang siapa yang akan mendampingi kita dalam kehidupan kita kalau kita tetap beriman kepada Tuhan. Apapun kendala dalam kehidupan kita, jikalau kita tetap berseru kepada Tuhan, kita panggil nama Tuhan, Tuhan akan bersegera datang menghampiri kita. Kehidupan itu bukan soal seru-seruan di tengah-tengah kehidupan dunia. Namun bagaimana kita untuk tetap bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta pelayanan kita. Terlebih-lebih jikalau kita diperhadapkan dengan dunia ini, kita selalu memenangkannya. Karena perkara yang sering terjadi dalam hidup kita adalah memenangkan perkara tentang Tuhan dan iman kita. Sadar atau tidak sadar, kita selalu terpancing untuk meninggalkan iman kita. Siapa yang kita percaya? Banyak kejadian-kejadian yang telah terjadi dalam kehidupan orang-orang Kristen dari sejak dahulu sampai dengan sekarang. Namun firman Tuhan saat ini bagaimana keyakinan iman itu harus tetap berbuah dan berkembang, bertumbuh sesuai dengan rencana Tuhan dalam kehidupan. Dan ini juga yang ditetapkan oleh Allah kepada umat Israel dulunya. Ketika mereka telah berhasil keluar dari tanah Mesir itu, Allah berkata kepada mereka supaya mereka tetap setia berperkara terhadap Tuhan. Supaya apapun yang menjadi tantangan dalam perjalanan mereka dari Mesir itu sampai ke tanah Kanaan. Dalam Keluaran pasal 14 ayat 14 itu Tuhan berkata demikian, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ini adalah merupakan sebuah keyakinan. Instruksi dari Tuhan kita bisa berdiam diri saja, namun di dalam iman percaya kita, maka Allah akan bertindak. Coba bayangkan Ibu Bapak Saudara-saudara, bagaimana dahulunya ketika Yosua bisa memimpin bangsa Israel, bukan dengan kekuatan tenaga, untuk meruntuhkan tembok Yeriko itu. Mereka hanya berkeliling selama 7 kali dan membunyikan sangkakala. Apakah kekuatan sangkakala itu yang merobohkan tembok Yeriko yang begitu kuat itu? Oh bukan. Itu adalah kekuatan Allah. Itu adalah perintah Tuhan melalui suara sangkakala itu atau terompet itu. Kekuatan Tuhan hadir. Dan itu juga adalah keyakinan akan iman kita. Karena keyakinan akan iman itulah yang selalu akan menyertai kehidupan kita. Kehidupan anak-anak Tuhan yang setia itu akan selalu diikuti oleh kuat kuasa Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, tidak ada kekuatan apapun sebenarnya yang bisa memisahkan kita dari Tuhan. Tidak ada ilmu pengetahuan apapun sebenarnya yang hendak kita pakai untuk mengerti dan memahami siapa itu Tuhan. Bahkan malaikat-malaikat sendiri tidak bisa mengerti dan memahami siapa itu Tuhan. Kalau dengan kekuatannya sendiri, kalau dengan ilmunya sendiri, namun dengan imannya kita harus percaya bahwa Tuhan itu tetap ada dan selalu ada. Terutama untuk melindungi setiap orang-orang yang beriman.
Jangan pernah ragu, jangan pernah risau. Apapun kata orang di sana, walaupun banyak orang yang melecehkan nama Tuhan kita itu, yang mengatakan Tuhan kita itu adalah palsu, bahkan Bible kita itu adalah palsu seperti pengakuan orang-orang lain, jangan pernah ragu. Kita harus kembali kepada firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita bentuk daripada penyerahan diri kita secara total. Ketika kita beribadah itu adalah hasil daripada iman. Ketika kita berbuat baik itu juga harus hasil daripada iman percaya kita. Ketika kita melayani juga ibu bapak saudara-saudara, yakinkan dirimu, yakinkan pelayananmu itu adalah hasil daripada iman. Supaya tidak ada yang melenceng. Ketika engkau seorang pelajar, belajar dan berusaha untuk yang terbaik, yakinkan itu juga adalah hasil iman, bukan usahamu sendiri. Ketika kita juga bisa memakai pakaian serba ada, contohnya. Dan ketika kita memakai pakaian yang apa adanya, yakinkan juga itu adalah merupakan buah daripada iman kita. Supaya setiap kita melangkah, pekerjaan kita adalah benar-benar menjadi berkat bagi orang lain. Oleh karena itu ibu bapak saudara-saudara, sekali lagi firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tentu ada iblis, dunia, mungkin orang lain yang tidak sepaham dengan kita. Tapi itu pun jangan katakan mereka adalah menjadi lawanmu. Tetapi mereka adalah mitramu. Mitra dalam mengembangkan pelayanan dan tanggung jawabmu dimanapun engkau berada. Supaya ketika engkau memandang orang lain itu menjadi sahabatmu, temanmu, saudaramu, maka di sana jugalah Tuhan ada di pihak kita. Tuhan akan ada selalu di pihak kita. Jikalau kita melangkahkan setiap kaki kita berjalan bersama dengan Tuhan. Memakai tangan kita bekerja bersama dengan Tuhan. Memakai hati kita diam bersama-sama dengan Tuhan. Memakai mulut kita berbicara sesuai dengan firman Tuhan. Dan memakai pikiran kita sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, saat ini masih dalam masa pandemi, walaupun sudah sepertinya surut, tetap hati-hati, tetap jaga kesehatan. Protokol kesehatan itu harus tetap kita jadikan sebagai pelindung kita yang utama, selain berdoa kepada Tuhan. Jangan lupa, supaya pada saat ini dan hari yang akan datang kita tetap berbahagia. Karena jikalau Tuhan di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Amin. Bapa di sorga, terima kasih Engkau mengingatkan kami bahwa bersama-sama dengan Tuhan, kami tetap akan berkemenangan. Kami mungkin tidak mengerti, pikiran kami tidak mengerti. Namun di atas keyakinan iman kami, itulah yang kami harapkan. Itulah yang menjadikan kami semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Sertai kami Tuhan, sertai setiap apapun yang telah Tuhan perkenankan untuk kami lakukan, untuk kami kerjakan dan untuk kami layankan. Semuanya itu kami lakukan bersama-sama dengan Tuhan, menurut firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan yang telah memberikan kepada kami anugerah dan berkat hingga pada hari ini. Dan sertai kami senantiasa untuk menjalani hari-hari kehidupan kami ke depan. Oleh karena iman percaya kami. Berikan kesehatan dan Engkau yang memulihkan bangsa ini. Pulihkan secara ekonomi, pulihkan dari kesehatan, pulihkan juga Tuhan dari politik yang tidak sehat, pulihkan bangsa ini Tuhan. Atas segala apapun yang menghimpit kehidupan bernegara dan berbangsa kami, supaya negara ini tetap bisa berkembang sesuai dengan firman Tuhan. Lindungi gerejamu, lindungi para hamba-hamba Tuhan yang melayankan firman Tuhan dengan setia. Supaya pada akhirnya kemuliaan Tuhan bisa kami wujudkan lewat pelayanan-pelayanan di setiap gereja di mana anak-anak Tuhan Engkau tempatkan.
Inilah doa dan harapan kami dalam Kristus Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Jadilah kehendak-Mu, ampunkan dosa-dosa kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati engkau sekalian. Amin.